Halo, jumpa lagi saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang krisis ini. Baiklah, pada video kali ini kita akan mencoba mengupas beberapa bahaya korupsi pada politik sebuah negara. Di antaranya yang pertama, bahaya korupsi pada politik sebuah negara dapat memunculkan para pemimpin-pemimpin yang korup. Hal ini karena para pejabat publik ataupun anggota legislatif yang terpilih melalui proses-proses korupsi ataupun koruptif seperti adanya politik uang, tentu diduga ketika mereka menjabat mereka akan mencoba mengembalikan dana-dana ataupun modal-modal yang telah dikeluarkan ketika mengikuti kontestan politik. Praktik politik uang ini diduga terjadi ketika adanya calon-calon yang memberikan setoran-setoran kepada elit partai politik ataupun parpol yang dapat menentukan siapa-siapa saja yang akan dicalonkan ataupun yang akan didukung. Hal ini biasanya kita sebut dengan mahar politik, uang bendera, uang perahu, dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa isu yang beredar, ada calon dari kepala daerah yang berani ataupun mampu memberikan ataupun membayar sejumlah setoran hingga miliaran rupiah kepada para partai politik yang mendukung. Jadi bisa kita bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan oleh para calon tersebut ketika mendapat dukungan dari berbagai parpol yang ada. Nah, biaya-biaya politik ini masih diperparah dengan adanya sikap masyarakat yang cenderung menjual suara ataupun hak pilihnya karena himpitan-himpitan ekonomi. Kemudian bahaya korupsi pada politik juga dapat merusak tatanan birokrasi yang ada di pemerintahan. Hal ini karena para pejabat publik yang terpilih akibat proses-proses koruptif dalam upaya mengembalikan modal-modal yang telah dikeluarkan melakukan berbagai cara, diantaranya seperti praktik jual beli jabatan ataupun posisi-posisi yang strategis. Nah, praktik jual beli jabatan ini jelas akan berdampak hingga ke jabatan yang paling bawah ataupun paling rendah. Bahkan hingga kepada oknum-oknum pegawai yang bukan pejabat, yang mana para oknum pegawai ini akan melakukan juga ataupun memberikan setoran-setoran kepada para pemimpinnya agar tidak dimutasi ke daerah-daerah yang kering. Nah, dalam memenuhi setoran-setoran tersebut, para oknum pegawai ini akan melakukan berbagai pungli terhadap masyarakat yang jelas akan menambah beban biaya hidup masyarakat. Selanjutnya diduga juga adanya upaya modus korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah dengan mengarahkan 20% dari total proyek yang dianggarkan kepada para kepala dinas yang ditunjuk. Nah, para kepala dinas yang tidak ingin dimutasi biasanya akan meminta uang muka dari para kontraktor-kontraktor yang ingin mengerjakan proyek-proyek yang ada di pemerintahan. Selanjutnya, para kontraktor yang telah berani memberikan uang muka tentu merasa berhak untuk dimenangkan pada pelelangan. Hal ini membuat pelelangan pengadaan barang dan jasa di pemerintah menjadi rentan ataupun mudah dimanipulasi. Dan biasanya para kontraktor tersebut nantinya akan mengerjakan proyek-proyek dengan ala kadarnya karena merasa anggaran yang mereka terima tidak lagi mencukupi untuk membangun proyek-proyek yang berkualitas. Yang padahal bila kita melihat anggaran proyek
proyek yang dilakukan sebenarnya sudah dapat berkualitas. Hal ini menggambarkan bahwa korupsi sudah menggerogoti kualitas daripada proyek-proyek yang dibangun. Nah, kondisi ini juga membuat usulan-usulan yang didapat dari masyarakat melalui proses musrembang ataupun musyawarah perencanaan pembangunan dapat diabaikan. Dan selanjutnya, para koruptor yang telah mengkorupsi uang negara yang juga memanfaatkan sumber-sumber daya publik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, selanjutnya akan meningkatkan hasil korupsinya agar bisa memberikan ataupun menyuap para pengawas yang ada di dalam birokrasi ataupun yang ada di luar birokrasi agar tidak terkena proses hukum. Sekaligus juga kegiatan ini untuk menumpuk modal pada pemilu ataupun pilkada yang berikutnya. Kemudian korupsi juga membuat upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dalam memberantas korupsi menjadi tidak maksimal. Hal ini karena diduga adanya oknum-oknum anggota dewan yang korup yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meringankan hukuman para koruptor. Sehingga para koruptor tidak menjadi jerak ataupun tidak memiliki efek jerak, yang mana malah makin mengganas dalam mengkorupsi uang negara dan memanfaatkan sumber-sumber daya publik tersebut. Selanjutnya, korupsi juga dapat menguatkan plutokrasi, yang mana plutokrasi ini bisa kita artikan bahwa para pemilik modal lah yang sebenarnya mengendalikan kebijakan-kebijakan publik. Hal ini karena bukan hanya mereka yang duduk di kekuasaan ataupun mereka-mereka yang dipilih melalui mekanisme pemilu yang dapat melakukan korupsi politik. Mereka-mereka yang di luar kekuasaan juga dapat melakukan korupsi politik seperti ketua umum partai politik yang biasanya juga seorang pengusaha ataupun konglomerat, ataupun ketua umum yang parpolnya didanai oleh para konglomerat. Nah, dengan modus memperdagangkan pengaruh, para ketua umum partai politik ini akan mempengaruhi ataupun mengintervensi aktor-aktor politiknya yang ada di dewan, yang ada di kementerian, yang ada di pemerintahan dan lain sebagainya untuk menguntungkan kelompoknya. Hal ini bisa kita lihat misalnya ya, ada seorang pengusaha yang juga seorang politisi yang tersandung masalah hukum karena perusahaannya menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun ketika dituntut secara hukum, pemilik perusahaan ini seolah-olah memiliki kekebalan atas hukum yang berlaku. Karena pengusaha yang juga politisi ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan penegakan-penegakan hukum. Baiklah, sampai di sini dulu kita kupas tentang bahaya-bahaya korupsi pada politik sebuah negara, yang mana korupsi pada politik ini dapat menggerus uang-uang negara dan sumber-sumber daya untuk publik yang semestinya dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi dikorupsi oleh para oknum-oknum korup tersebut. Oleh karena itu perlu diingat, bila kita menghadapi pemilu ataupun pilkada, kita harus benar-benar selektif dalam memberikan suara ataupun hak pilih kita dengan melihat rekam jejak para aktor politik ataupun partai politiknya. Karena pilihan kita selanjutnya akan menentukan baik buruknya wilayah yang kita tinggali ataupun masa depan bangsa dan negeri Indonesia ini ke depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya dan salam anti korupsi.